An Education merupakan sebuah film yang dirilis pada tahun 2009 yang menceritakan tentang seorang pelajar SMA yang hidupnya diatur sepenuhnya oleh kedua orang tuanya. Pada saat itu, ayahnya meminta anak tersebut untuk masuk ke Oxford University. Namun di satu sisi, ia merasa hidupnya sangatlah membosankan, sehingga ia mencoba sesuatu yang baru seperti menjalin hubungan dengan pria yang lebih dewasa. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Baiklah, langsung saja. Berikut alur ceritanya. Pada awal film, para penonton ditampilkan seorang anak SMA berbakat bernama Jenny yang diperankan Carey Mulligan. Jenny sangat menyukai dengan hal-hal berbau Paris seperti musik, buku cerita, dan lain sebagainya. Namun sayangnya Jenny tidak bisa menikmati semua hal tersebut karena sang ayah terus memintanya belajar dan menyelesaikan esainya karena dia harus masuk Oxford University. Sesekali Jenny mendengarkan musik berbahasa Prancis, namun sang ayah selalu menegurnya dan meminta dirinya untuk belajar. Tidak heran jika gadis berusia 16 tahun ini merasa bosan dengan apa yang dia lakukan. Suatu hari setelah mengikuti kelas musik, Jenny bertemu dengan pacarnya, Graham. Graham berencana bertemu dengan orang tua Jenny di hari itu juga. Ketika pulang sekolah, Jenny terlihat menunggu bis dengan pakaiannya yang basah. Namun tiba-tiba seorang pria dewasa dengan mengendarai mobil mendekati Jenny. Dia menawarkan agar alat musik Jenny dimasukkan ke dalam mobil, sementara Jenny mengikutinya dengan berjalan kaki. Karena hujan semakin deras, Jenny meminta masuk ke dalam mobil pria itu. Pria itu akhirnya mengantarkan Jenny ke rumahnya. Pada malam harinya, Graham pun akhirnya datang menemui orang tua Jenny. Namun sayangnya, Jack, ayahnya, terlihat tidak menyukai pria itu karena Graham berencana tidak melanjutkan pendidikan. Keesokan harinya, ketika Jenny ingin pergi ke sekolah, dia menemukan sebuah karangan bunga di depan pintu. Karena tidak mengetahui siapa pengirim bunga tersebut, akhirnya Jenny membiarkannya begitu saja. Sesampainya di sekolah, Jenny bertemu dengan kedua temannya. Saat itu mereka merencanakan masa depan mereka, di mana Jenny merencanakan suatu hari nanti akan pergi ke Paris, merokok, dan juga menggunakan pakaian serba hitam. Tidak lama kemudian, ketika gadis muda itu akhirnya pulang dari sekolahnya, namun di saat yang sama, Jenny bertemu kembali dengan pria yang menolongnya. Jenny berjalan ke arah pria tersebut. Saat bertemu dengan Jenny, pria yang bernama David, yang diperankan Peter Sarsgaard, ingin mengajaknya melihat pertunjukan orkestra seperti apa yang disukai Jenny. Akan tetapi, Jenny tidak berani keluar sehingga David berencana bertemu dengan orang tua Jenny. Malam harinya, Jenny meminta izin kepada ayahnya untuk pergi. Namun, sang ayah tentu saja melarang putrinya tersebut keluar dengan seorang pria. Tidak berselang lama, David datang dan menemui keduanya. Di saat itu, Jack melihat seorang pria yang hampir seusia dengannya yang datang menjemput putrinya. Setelah berbicara dengan kedua orang tua Jenny, akhirnya Jenny pun diperbolehkan untuk keluar. Pada adegan selanjutnya, menampilkan Jenny bertemu dengan kedua teman David, yaitu Danny dan juga Helen. Mereka berdua adalah sepasang kekasih yang juga menemani David dan Jenny. Di malam itu, Jenny sudah terlihat akrab dengan Helen. Tanpa sengaja, Jenny mengucapkan sesuatu berbahasa Prancis yang membuat Helen tidak memahami apa yang diucapkan gadis muda tersebut. Di malam itu, Jenny akhirnya dapat menonton pertunjukan orkestra secara langsung. Bukan hanya itu saja, David juga mengajaknya ke sebuah tempat yang bernama Juliet untuk menikmati musik klasik. Sesampainya di sana, Jenny terlihat menikmati malam tersebut dengan teman-teman barunya. Namun sayangnya di malam itu, Jenny terlihat melakukan hal tidak terduga, seperti menghisap sebatang rokok, seperti apa yang dilakukan orang-orang dewasa tersebut. Mengetahui Jenny yang sangat menyukai hal-hal yang berbau Paris, Danny dan Helen mengatakan bahwa David akan mengajaknya ke Paris dalam waktu dekat. Tidak berselang lama, Jenny pun akhirnya kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, Jenny bertemu dengan teman-teman di sekolahnya. Saat itu mereka berdua bergurau soal pacar Jenny yang lebih dewasa dibandingkan dengan dirinya. Tanpa sengaja, gurunya mendengar hal tersebut. Akan tetapi sang guru masih tidak menghiraukannya karena seperti biasa, Jenny selalu mendapatkan peringkat terbaik di kelas. Setelah pulang sekolah, Jenny segera keluar dan bertemu dengan David yang sudah menunggunya sedari tadi. Kali ini, mereka menuju ke acara pelelangan. Sesampainya di sana, seperti biasa, Danny dan Helen sudah menunggu kedua pasangan beda usia tersebut.
Di acara tersebut, Jenny membantu David untuk mendapatkan lukisan yang sangat ia inginkan. Pada adegan selanjutnya menampilkan David yang mengantar Jenny kembali ke rumahnya. Namun saat di pertengahan jalan, David turun dari mobil karena dia harus bertemu dengan kliennya. Jenny yang saat itu menunggu David kembali mengambil sebatang rokok yang berada di dalam mobil tersebut. Tidak berselang lama, David pun kembali dan mengantar gadis itu. Beralih dari adegan tersebut, adegan selanjutnya menampilkan Jenny yang berada di sekolah. Saat itu gurunya membagikan hasil ujian bahasa Latin mereka. Walaupun lebih unggul dari teman-teman yang lain, guru tersebut mengatakan hasil ujiannya tidak cukup menjadi bekal ya untuk memasuki Oxford. Hal ini membuat Jenny sedikit pusing melihat hasil ujiannya tersebut. Bukan hanya gurunya yang kecewa, akan tetapi sang ayah juga kecewa dengan hasil ujian yang didapatkan oleh putrinya itu. Di malam itu, Jenny mendengar sesuatu dari ruang tamu. Tanpa diduga, David datang menemui kedua orang tuanya dan bercanda dengan mereka. Selera humor kedua orang tua Jenny sama dengan David, sehingga dengan hal ini membuat keduanya lebih dekat. Di malam itu, Jenny baru mengetahui bahwa David merupakan salah satu lulusan Oxford dan juga dekat dengan penulis terkenal. Mengetahui hal ini, sang ayah semakin menyukai pria tersebut dan tidak melarang hubungan mereka berdua walaupun keduanya berbeda usia dan berbeda agama. Di hari itu, David kembali mengajak Nick keluar bersama kedua temannya. Kali ini, mereka akan melewati Oxford, kemudian mereka singgah di sebuah kafe dekat universitas tersebut. Di saat itu, Jenny melihat banyak mahasiswa yang berpenampilan aneh dan terlihat tidak menyukai keberadaan mereka. Di saat yang sama, David juga memberikan sebuah buku terkenal beserta tanda tangan penulis buku itu. Buku ini merupakan salah satu buku yang sangat diimpikan oleh ayahnya. Setelah itu, Jenny dan David pergi ke sebuah penginapan. Iya, David dan Jenny berada dalam satu kamar yang sama. Karena usianya yang masih 16 tahun, akhirnya Jenny mengatakan dia tidak ingin melepaskan virginity-nya saat itu. Tanpa memaksa Jenny, David pun mencoba memahami apa yang dirasakan oleh gadis muda tersebut. Keesokan harinya, Jenny dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka. Di saat itu, mereka menuju ke sebuah rumah tua. Jenny turun dan ingin ikut bersama kedua pria itu, namun Helen mengatakan mereka tidak boleh masuk. Tidak berselang lama, kedua pria itu datang berlari dengan membawa sebuah peta tua. Di saat itu, hampir saja mereka berdua meninggalkan Jenny. Melihat ulah kedua pria itu, Jenny pun menangis sepanjang perjalanan. Ketika sudah sampai, Jenny pun turun dan ingin pergi meninggalkan mereka. Namun, David mencegahnya dan memberikan pengertian kepada Jenny dan berhasil membuat Jenny kembali tertawa. Tidak berselang lama, David pun mengantar gadis itu kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya, Jenny menunjukkan buku yang berhasil ditandatangani oleh sang penulis. Hal ini membuat kedua orang tua Jenny merasa sangat senang dan semakin menyukai David. Pada bagian selanjutnya, menampilkan Jenny dan bersama teman-temannya merokok di halaman belakang sekolah. Jenny mengatakan rokok yang dia bawa tersebut berasal dari Paris. Bahkan dia juga bisa mendapatkannya kembali jika teman-temannya menyukai rokok tersebut. Saat itu teman-teman Jenny menyadari bahwa Jenny akan pergi ke Paris bersama David, pacarnya. Setelah itu, mereka kembali ke dalam kelas dan membicarakan beberapa brand terkenal. Tidak berselang lama, gurunya, Mrs. Stubbs, mendengar pembicaraan mereka dan mengatakan impian Jenny untuk masuk Oxford telah dilupakannya. Di saat yang sama, Mrs. Stubbs juga meminta Jenny pergi ke ruangan kepala sekolah. Ternyata, beberapa guru dan kepala sekolah telah mengetahui rencana kepergian Jenny ke Paris bersama pacarnya yang lebih tua. Di saat itu, kepala sekolah mengingatkan agar Jenny menjaga hal penting dalam dirinya. Karena jika diketahui oleh pihak sekolah, maka Jenny tidak bisa melanjutkan pendidikannya di sekolah tersebut. Merasa tersinggung dengan ucapan kepala sekolah tersebut, Jenny akhirnya meninggalkan ruangan itu dengan berlinang air mata. Malam itu tepat ulang tahun Jenny yang ke-17. Ibunya mengundang Graham untuk merayakan ulang tahun tersebut. Ketika lilinnya telah ditiup, sang ayah memberikan kado ulang tahun berupa kamus Latin baru kepada putrinya. Namun sayangnya Graham juga memberikan hadiah yang sama kepada pacarnya itu. Tidak berselang lama, David pun datang. Dia memberikan sejumlah hadiah yang cukup banyak kepada Jenny. Di saat yang sama, David meminta izin kepada Jack untuk membawa putri mereka ke Paris. Akan tetapi, Jack tidak mengizinkan Jenny pergi, sehingga ayahnya terlihat mengacaukan kebahagiaan Jenny di malam itu. Jenny pun pergi dengan membawa semua hadiahnya.
Setelah berbicara cukup lama dengan Jack, akhirnya Jack mengizinkan pria itu membawa putrinya ke Paris. Pada bagian selanjutnya menampilkan David dan Jenny yang sudah berada di Prancis. Mereka menginap di dalam kamar yang sama. Di malam itu, Jenny kehilangan sesuatu yang berharga dalam dirinya. Setelah itu, keesokan harinya, pasangan beda usia tersebut akhirnya sampai di Paris. Di sana, Jenny mendapatkan semua yang dia inginkan. David membawa kekasihnya itu menikmati Paris sepanjang hari, mulai dari berfoto-foto, berjalan, dan kesenangan-kesenangan lainnya. Setelah semua yang dia dapatkan, Jenny pun Di saat itu, ketika pelajaran sekolah telah selesai, Jenny mendekati Mrs. Stubbs dan memberikan sebuah parfum brand terkenal yang dia bawa dari Paris. Namun sang guru tidak bisa menerima hadiah tersebut karena dia merasa dia akan mengkhianati mereka berdua jika menerimanya. Dengan perasaan kecewa, Jenny mengambil kembali parfum tersebut dan berusaha pergi dari ruangan itu. Namun sang guru mencegahnya dan memberikan nasihat kepada Jenny. Dia meminta agar gadis itu pergi ke Oxford atau sang guru akan kecewa kepada Jenny. Namun, Jenny menyela pembicaraan gurunya dengan mengatakan semua kesenangan yang didapatkan belakangan ini, bahkan Jenny juga berkata hidupnya akan berakhir jika hanya dihabiskan dengan essay dan juga PR. Setelah kejadian itu, Jenny semakin terlihat sering bersenang-senang dengan David dan teman-temannya. Mereka pergi menikmati pertandingan, ke klub, dan juga pesta dansa. Suatu hari, seorang pria mengajak Jenny untuk berdansa dengannya. Sementara itu, David hanya melihat mereka dari kejauhan. Rupanya David kurang menyukai hal tersebut dan meminta Jenny untuk segera pulang. Ketika berada di luar, David pun mengatakan dia ingin segera menikah dengan gadis muda itu. Sesampainya di rumah Jenny, ia bertanya tentang pendapat kedua orang tuanya. Bagaimana kalau dia menikah dan bukan melanjutkan pendidikannya? Jika sebelumnya sang ayah sangat keras kepada Jenny dan memaksanya untuk masuk ke Oxford, kali ini suasananya berubah drastis. Ia malah mengizinkan putrinya menikah di usia belia. Setelah kejadian ini, di sekolah Jenny pun memamerkan cincinnya sehingga semua orang dapat mengetahui kalau gadis muda itu akan melangsungkan pernikahan termasuk gurunya Mrs. Stubbs. Gurunya meminta Jenny melepaskan cincin itu, akan tetapi Jenny menolaknya. Bukan hanya sang guru, akan tetapi kepala sekolah juga mengingatkan apa yang telah dilakukan gadis itu. Waktu berlalu, pada suatu malam Jenny beserta keluarganya ingin menghadiri acara lamaran Jenny. Ketika semuanya telah bersiap-siap, David pun datang menjemput keluarga tersebut. Saat di perjalanan, David turun untuk mengisi bahan bakar. Di saat yang sama, Jenny yang terlihat bosan mencari rokok di dalam mobil. Bukan rokok yang dia temukan, malahan yang ditemukan gadis muda itu adalah sebuah sobekan kertas yang membuat Jenny terkejut dan berlinang air mata setelah melihatnya. Dia pun meminta agar David membawa mereka kembali ke rumah dan tidak berbicara selama perjalanan. Setelah kedua orang tuanya masuk ke dalam rumah, Jenny pun meminta David menjelaskan semuanya. Rupanya, David sudah menikah dan mempunyai seorang anak. Bukan hanya itu saja, rumahnya juga tidak terlalu jauh dari lokasi rumah gadis tersebut. David berjanji akan menceraikan istrinya, namun ketika Jenny meminta David untuk menjelaskan hal tersebut kepada orang tua Jenny, sayangnya David malah pergi begitu saja. Kini hidup Jenny sudah hancur berantakan. Kesempatan untuk masuk universitas impiannya hilang begitu saja. Bahkan Jenny sudah dikeluarkan dari sekolah. Suatu hari Jenny pergi mencari rumah pria itu dan benar saja, di sana dia menemukan seorang wanita bersama anak laki-lakinya. Setelah apa yang terjadi, Jenny tidak menyerah begitu saja. Dia kembali ke sekolah dan membujuk kepala sekolah untuk mengulang tahun terakhir. Namun apa boleh buat, Jenny tidak dapat melanjutkan sekolahnya. Setelah itu, Jenny pun menemui Mrs. Stubbs di rumahnya. Di sana Jenny memohon agar gurunya tersebut mau membantu Jenny. Akhirnya, sang guru mau membantu murid kesayangannya tersebut. Jenny memulainya dari awal hingga suatu hari, ketika Jenny berada di rumah beserta kedua orang tuanya, Jenny mendapat sebuah surat yang berisi, dia telah diterima di Oxford University. Film pun selesai.